Selamat siang. Dan tentunya kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi sebelum itu masih ada informasi ya tentunya untuk Anda. Ini mengenai kampanye yang masih dilakukan oleh para capres dan juga cawapres yang nanti akan bersaing di pemilu 2024. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini soal Presiden Joko Widodo yang ternyata ini memiliki mimpi besar untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dengan harapan denyut pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nah, namun yang jadi pertanyaan apakah mega proyek IKN ini akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih nanti? Indonesia berambisi naik kelas. Dari negara berkembang menjadi negara maju. Pembangunan ekonomi digenjot semaksimal mungkin, termasuk pembangunan berbagai infrastruktur yang selama 9 tahun terakhir jor-joran digarap pemerintah yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi. Tak heran Presiden Jokowi merealisasikan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Harapannya hanya satu, ekonomi dan denyut pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa, namun juga ke berbagai pulau dan provinsi di luar Jawa. Mimpi ini didukung penuh Prabowo Gibran. Kita tahu ini mimpi besar yang diimpikan oleh Bung Karno dari awal. Beliau ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Memang beliau sebut namanya Palangkaraya. Tapi kan ini bukan hanya relokasi geografis, tapi ini transformasi strategis. Ya, bagaimana ya kita bisa Indonesia bisa menatap ya, masa depan dengan berani, dengan visi bagaimana Indonesia ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kontinuitas pembangunan. Kami bagian dari keberlanjutan. Tentu Prabowo dan Gibran berkomitmen akan melanjutkan. Namun mimpi besar Presiden ke-7 ini tak mulus. Pasangan Anies Mohaimin terang-terangan menyebut proyek IKN sebagai sebuah ketimpangan baru. Anies menyebut membangun fasilitas kesehatan di Indonesia lebih prioritas ketimbang membangun kota baru. Dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR yang urgent, nampaknya itu yang harus kita prioritaskan. Jadi kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia, dukungan untuk membantu fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas dasar yang hari ini belum selesai, itu lebih urgent daripada untuk membangun sebuah kota. Karena kalau kita lihat, manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlu lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat. Ini kan fasilitas untuk penyelenggara negara itu semua. Pasangan Ganjar Mahfud sudah menegaskan akan melanjutkan proyek prestisius ini meski ada beberapa catatan. Disitulah baru jawaban perlunya apa pindah ibu kota. Ya, Mas supaya Bimo. Integrasi kereta cepat tadi, Baik, Mas Bimo. loko Sumatera maupun loko Papua itu menjadi satu. Kita butuh navigasi dari yang namanya ibu kota baru, karena Jakarta dianggap sudah tidak efektif, Jakarta dianggap sudah tidak produktif. Ya. Dan eranya adalah era teknologi dan era industrialisasi yang kita butuh desain pembangunan yang tentunya berbeda. Lalu akankah IKN dapat menjawab tantangan masa depan Indonesia untuk bersaing secara global? Nah, kalau pembangunan IKN itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan baik, maka itu akan menjadi wajah Indonesia di kancah dunia internasional. Karena rencananya pembangunan IKN itu akan smart, clean, dan green. Suatu hal yang kemajuan yang luar biasa. Dan di dalamnya di kota itu akan ada hutan, sehingga lingkungan akan tertata dengan baik dan indah sekali. Namun demikian, saya mengkritisasi juga bahwa jangan sampai pembangunan ibu kota negara baru itu adalah dari sumber utang. Di situ persoalannya. Mampukah pemerintahan berikutnya memastikan IKN menjadi kota metropolis?
Bukan sebaliknya, kota mati seperti beberapa ibu kota negara lain yang mengalami relokasi. Tim TV One mengabarkan.